Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Pratama dari Informatika 17 UPP Karawang akan menjelaskan tentang materi teknik optimasi. Teknik optimasi terbagi 3, yaitu dependensi optimasi, optimasi lokal, dan optimasi global. Dependensi optimasi bertujuan untuk menghasilkan kode program yang berukuran lebih kecil dan lebih cepat. Di antaranya, machine dependent optimizer, machine independent optimizer, optimasi lokal, dan optimasi global. Optimasi lokal adalah optimasi yang dilakukan hanya pada suatu blok dari source kode dengan cara folding, mengganti konstanta atau ekspresi yang bisa dievaluasi pada saat compile time dengan nilai komputasinya. Yang kedua, redundant sub-expression elimination, hasilnya digunakan lagi daripada dilakukan komputasi ulang. Optimasi dalam sebuah iterasi, loop unrolling, mengganti suatu loop dengan menulis statement yang ada dalam loop ditulis beberapa kali. Karena sebuah iterasi pada implementasi ke level rendah memerlukan inisialisasi nilai awal, pada loop dilakukan sekali pada saat permulaan eksekusi loop. Pengetesan apakah variabel loop telah mencapai kondisi terminasi. Adjustment yaitu penambahan atau pengurangan nilai pada variabel loop dengan jumlah tertentu, dan operasi yang terjadi pada tubuh perulangan loop body. Contoh, for i.2 sama dengan 1 to 2 to a dalam kurung i sama dengan 0 titik koma dapat dioptimasikan menjadi frequency reduction, pemindahan statement ke tempat yang lebih jarang dieksekusi. Contoh, strength reduction, penggantian suatu operasi dengan operasi yang lain lebih cepat dieksekusi. Misalnya, pada komputer operasi, perkalian memerlukan waktu eksekusi lebih banyak daripada operasi penjumlahan. Contoh lain, a.2 sama dengan a tambah 1 dapat digantikan dengan inch dalam kurung a. Optimasi global. Optimasi global biasanya dilakukan dengan suatu graf terarah yang menunjukkan jalur yang mungkin selama eksekusi program. Ada 2 kegunaan optimasi global, yaitu bagi programmer dan untuk compiler itu sendiri. Di antara bagi programmer, membuat program dengan bahasa tingkat tinggi. Unbreakable atau dead kode yang tidak pernah dieksekusi. Yang kedua, unset parameter yang tidak pernah digunakan dalam prosedur. Misalnya, dengan menggunakan bahasa Pascal, prosedur penjumlahan ABC integer, var x.2 integer, begin x.2 sama dengan a tambah b titik koma n. Parameter C tidak pernah digunakan sehingga tidak perlu diikutsertakan disebabkan pada prosedur penjumlahan C tidak pernah dikenakan suatu proses atau nilai. Inserted variabel yang tidak pernah dipergunakan. Variabel yang dipakai tanpa nilai awal. Bagi compiler, meningkatkan efisiensi eksekusi program, menghilangkan useless kode yang tidak terpakai. Tabel informasi. 2 fungsi penting untuk membantu pemeriksaan kebenaran semantik pada program sumber, untuk membantu dan mempermudah dalam pembuatan intermediate kode dan proses pembangkitan kode.
Secara umum, sebuah tabel simbol bisa memiliki elemen-elemen tabel sebagai berikut, meskipun tidak semuanya dipergunakan oleh semua compiler. Yang pertama, nomor urut identifier. Menentukan nomor urut pada tabel simbol. Nama identifier, tipe identifier, object time address, dimensi dari identif yang bersangkutan, nomor baris variabel yang dideklarasikan, nomor basis variabel yang direpresentasikan, dan yang terakhir file link. Tabel informasi implementasi. Ada beberapa jenis tabel informasi. Yang pertama, tabel identifier berfungsi menampung semua identifier yang terdapat dalam program. Yang kedua, tabel array berfungsi menampung informasi tambahan untuk sebuah array. Yang ketiga, tabel blok mencatat variabel-variabel yang ada pada blok yang sama. Yang keempat, tabel real menyimpan elemen tabel bernilai real. Yang kelima, tabel string menyimpan informasi string. Dan yang terakhir, tabel display mencatat blok yang aktif. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.